Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi akan menjabarkan beberapa materi di mana pembelajaran pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan saya sebagai pemateri, yakni Ririn Rahmayanti. Yang kedua, saya sendiri Rian Ardian. Dan yang ketiga, yakni Sekar Ayu Bulan Firdaus. Baik, untuk pendahuluan mengenai pengertian dan komponen akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Ririn Rahmayanti. Untuk Mbak Ririn, waktu dan tempat disilahkan. Nah, saya Rin Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DSS. Nah, jadi teman-teman pengertian DSS atau Decision Support System atau biasa disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang memberikan akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai guna menunjang tugas pembuatan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. Nah, selain itu, DSS juga merupakan sebuah sistem yang membantu satu atau lebih pengambil keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki efektivitas akhir dari outcome keputusan. Nah, selain itu, sistem pendukung keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan saja, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan juga dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Nah, teman-teman, ada pun masalah-masalah yang ada dan mendukung adanya sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama ada masalah terstruktur. Nah, masalah terstruktur ini merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada tingkat tahap pertama, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Yang kedua yaitu masalah tak terstruktur. Nah, merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 tahap model Simon. Yang ketiga yaitu masalah semi terstruktur. Merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahap Simon. Keunikan sistem pendukung keputusan terletak pada dimungkinkannya intuisi dan penilaian pribadi pengambil keputusan untuk turut dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Nah, apa saja sih komponen-komponen sistem pendukung keputusan? Nah, jadi adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama ada data management system, yang kedua ada model management system, yang ketiga ada knowledge base, yang keempat ada user interface, dan yang kelima ada users. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen data management system. Nah, jadi data management system yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Selain itu, komponen ini juga menyediakan berbagai fungsi keamanan, prosedur integritas data, dan administrasi data secara umum yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Nah, berbagai tugas ini dilakukan dalam data management system beserta beberapa subsistemnya yang diantaranya meliputi database, database management system, repository data, dan fasilitas query data. Nah, selanjutnya, komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rian Ardian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas waktunya. Ini komponen berikutnya, yakni model manajemen sistem. Manajemen sistem ini menampilkan aktivitas pengambilan
penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analitis untuk sistem pendukung keputusan. Jadi pada model ini akan melakukan analisis-analisis dari data yang sudah dikumpulkan, lalu menggunakan model-model tertentu agar data itu dapat dikumpulkan dengan baik. Berikutnya, yakni knowledge base atau dasar pengetahuan. Aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final maupun sementara, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proses pemecahan masalah merupakan inti dari komponen ini. Knowledge base atau dasar pengetahuan merupakan otak dari kelima komponen sistem pendukung keputusan, yakni di mana data dan model akan diolah untuk kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi user dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi knowledge base ini akan mengumpulkan data dan menghasilkan analisis-analisis yang dari model sebelumnya dipilih, sehingga menjadi dasar pengetahuan sebuah sistem pengambil keputusan, di mana nanti model hasil tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi user dalam mengambil sebuah keputusan. Berikutnya yakni user interface, di mana user interface adalah penghubung antara sistem dengan penggunanya, sehingga komponen sistem dalam sistem pendukung keputusan dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh penggunanya untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Kemudian penggunaan dan komunikasi antar user, di mana sistem pendukung keputusan pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan pengguna itu sendiri. Jadi user interface akan digunakan mempermudah bagaimana penggunanya atau user untuk mengakses agar dapat mengelola bagaimana DSS tadi dari mengumpulkan data, memilih model, hingga menghasilkan data. Berikutnya, yakni user atau pengguna, di mana user sebagai desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem pendukung keputusan yang mana tidak akan efektif jika tidak sesuai dengan peran pengguna atau user. Kemampuan, keterampilan, dan motivasi serta pengetahuan pengguna sebagai pengatur sistem pendukung keputusan atau DSS, di mana itu akan menentukan efektivitas dari penggunaannya. Jadi ketika kita tanpa melakukan sistem tanpa ada pengguna, maka dapat dipastikan sistem tersebut belum tentu dapat berjalan dengan baik meskipun sudah diatur sebelumnya. Berikutnya yakni karakteristik dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama yakni kapabilitas interaktif, yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS memberi pengambil keputusan akses cepat ke data dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu sistem pendukung keputusan dapat menunjang para manajer pembuat keputusan di berbagai bidang fungsional, contohnya seperti keuangan, pemasaran, operasi produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi dengan model, yaitu sistem pendukung keputusan menggunakan para pembuat keputusan berinteraksi dengan model-model tertentu, termasuk memanipulasi model sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Berikutnya yaitu fleksibilitas output, di mana output dari sistem pendukung keputusan mendukung para pembuat keputusan dengan menyediakan berbagai macam output, termasuk grafik dan pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan tentang penggandaian apa yang dihasilkan dari data-data yang telah dikumpulkan. Untuk berikutnya, jenis-jenis sistem pendukung keputusan atau DSS. Pada aplikasi DSS yang ditawarkan pada pasar sangat beraneka ragam, dari yang paling sederhana, yakni Quick Hit DSS, sampai dengan yang kompleks, Institutional DSS. Yang pertama kita akan membahas mengenai Quick Hit DSS. Biasanya ditujukan kepada para manajer yang baru belajar menggunakan DSS, yang mana sebagai pengembangan setelah jenis pelaporan yang disediakan oleh manajemen informasi sistem, di mana satu level sistem di bawah DSS. Biasanya masalah yang dihadapi cukup sederhana, yakni dibutuhkan dengan segera penyelesaiannya. Contohnya, untuk kebutuhan pelaporan atau report untuk pencarian informasi atau query. Sistem yang sama biasa pula dipergunakan untuk melakukan analisa sederhana. Contohnya adalah melihat dampak-dampak yang terjadi pada sebuah formulasi. Apabila variabel-variabel atau parameternya diubah, di dalam perusahaan, DSS ini biasanya diimplementasikan dalam sebuah fungsi organisasi yang dapat berdiri sendiri. Misalnya juga adalah DSS untuk menyusun anggaran tahunan, DSS untuk melakukan kenaikan gaji karyawan, DSS untuk menentukan besarnya jam lembur karyawan, dan lain sebagainya.
Lalu yang berikutnya, yakni institusional DSS, merupakan salah satu aplikasi yang dibangun oleh pakar bisnis dan ahli DSS. Sesuai dengan namanya, DSS yang pada jenis ini bekerja pada level perusahaan, di mana data yang telah dimiliki oleh masing-masing fungsi organisasi telah diintegrasikan. Contohnya adalah DSS untuk memprediksi pendapatan perusahaan di masa mendatang, yang akan mensimulasikan data yang berasal dari divisi sales, divisi marketing, logistik, maupun operasional. Contoh implementasinya yang tidak kalah menariknya adalah suatu sistem di mana jika manajemennya memiliki rencana untuk mem-PHK beberapa karyawannya, akan dapat disimulasikan dampaknya terhadap neraca profit and loss perusahaan. Contoh dari aplikasi penggunaan DSS lain yang paling banyak digunakan di dalam dunia bisnis adalah untuk keperluan analisa marketing, operasi logistik dan distribusi, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi seperti perpajakan dan budgeting sebuah perusahaan. Untuk berikutnya, tujuan penerapan sistem pendukung keputusan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sekar. Untuk Mbak Sekar, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Rian. Selanjutnya saya Sekar Aiwin Firdaus akan memperjelaskan tujuan penerapan sistem pendukung keputusan. Di sini terdapat 6 jenis industri beserta tujuannya. Yang pertama, industri asuransi, bertujuan untuk menentukan pola penutupan asuransi dan deteksi kemungkinan kecurangan. Kedua, industri perbankan, bertujuan untuk memperbarui profil atau data nasabah. Ketiga, perusahaan manufaktur, bertujuan untuk menentukan kebutuhan persediaan bahan baku yang paling optimal dan efisien. Selanjutnya, perkeretaan apian, bertujuan untuk menentukan rute dan jadwal perjalanan. Kelima, perminyakan dan gas, bertujuan untuk mengevaluasi lokasi penguburan minyak atau gas alam potensial. Dan yang terakhir, industri penerbangan, bertujuan untuk menentukan jadwal penerbangan dan peramalan potensial penumpang. Analisis sensitivitas. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan 4 jenis dasar aktivitas. Yang pertama, analisis jika maka atau what if analysis. Kedua, analisis pencarian sasaran goal seeking analysis. Ketiga, analisis optimisasi atau optimization analysis. Keempat, analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Berikutnya langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yaitu terdiri dari 4 fase. Yang pertama, intelijen. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian diri lingkup, problematika, serta proses pengenalan masalah. Data dimasukkan, diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka. Yang kedua, desain. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Ketiga, choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Dan terakhir, implementation. Hasil dari pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, perkembangan sistem pendukung keputusan di SS. Di SS yang saat ini populer untuk digunakan adalah yang berbasis tabel atau spreadsheet. Untuk keperluan ini, biasanya sebuah standalone PC sudah cukup untuk mengimplementasikannya. Beberapa manajer mengambil keputusan dihubungkan satu dengan lainnya melalui jaringan komputer, sehingga dapat saling mempertukarkan data dan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Tujuan DSS untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan
alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik dan membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Dengan demikian, DSS dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi dapatlah dikatakan secara singkat bahwa tujuan DSS adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Untuk kelebihan DSS, yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Dan yang terakhir, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, meskipun seandainya DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Dan untuk kekurangan DSS, pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkapkan semua pengaruh pada infinity. Dan yang terakhir, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Demikian sajian materi dari saya, akan saya kembalikan ke rekan saya, Rian Ardian. Baik, terima kasih kepada Mbak Ririn dan Mbak Sekar Ayu karena telah menyajikan materi terkait decision support system atau sistem pendukung keputusan. Jadi pada dasarnya kesimpulan dari DSS sendiri adalah sistem pendukung agar memudahkan penggunanya dalam memecahkan, mengambil keputusan untuk suatu masalah, sehingga memunculkan sebuah solusi yang diharapkan, walau tidak sepenuhnya benar, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus agar penggunanya dapat memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk melakukan pengambilan keputusan. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.